Selamat malam, ibu-ibu semuanya. Terima kasih, masih semangat ya di mata kuliah akuntansi manajemen. Hari ini kita akan belajar dua topik sekaligus ya, tentang inventory management, kemudian tentang tactical decision making. Ya, saya share saja materinya. Ya, sudah terlihat ibu-ibu? Sudah ya? Oke. Nah, jadi cakupan materi untuk inventory management ini adalah kita akan membahas tentang economic order quantity, kemudian just in time, dan theory of constraints. Gitu ya. Nah, gini, kalau kalau seandainya kita jualan gitu ya, kita kan seringkali harus nyetok barang kan gitu ya. Kita harus punya barang yang akan kita jual dalam jumlah yang menurut kita cukup ya untuk mengantisipasi permintaan kan kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita harus punya barangnya, stok ya. Punya barang berlebih juga seringkali kita berpikir nggak apa-apa gitu ya. Daripada nanti ada pembeli datang terus nggak ada barang, mereka kecewa kan gitu. Nah, konon ya menurut ilmunya akuntansi manajemen, pemikiran yang seperti ini ya, nyetok-nyetok seperti ini, itu katanya masih dalam paradigma yang tradisional ya. Uh, itu seringkali disebut sebagai just in case gitu ya, just in case inventory management. Jadi just in case ya. Kenapa begitu? Kenapa namanya just in case? Karena seperti tadi, kenapa saya harus menyetok sebanyak ini? Karena alasannya just in case nanti ada lonjakan permintaan terhadap barang ini, saya sudah punya stok, gitu ya, sehingga saya bisa jual. Gitu ya. Just in case, gitu ya, harga barang suatu saat nanti naik, gitu ya, saya sudah membelinya pada harga yang relatif lebih rendah sebelumnya. Gitu ya. Jadi ada banyak excuse, ya, excuses. Just in case, seperti apa, ya saya sudah punya, dan sebagainya. Nah, ini dia alasan-alasannya, just in case tadi itu ya. Katanya alasannya nyetok itu katanya untuk menyeimbangkan gitu ya, antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan gitu ya, ordering cost sama carrying cost gitu ya. Loh, maksudnya apa kan gitu ya? Ada yang bisa jelasin nggak ibu-ibu? Ini maksudnya apa ya alasan tradisional ini? Kenapa nyetok sebanyak ini atau sejumlah ini di gudang? Katanya supaya seimbang antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan di gudang. Kira-kira maknanya apa? Maksudnya apa ini? Ayo bisa dibantu saya? Gimana ibu-ibu? Kok mesti diseimbangkan gitu ya? Emang apa yang terjadi dengan dua jenis biaya inventory ini? Biaya pemesanan, ordering cost, dan biaya penyimpanan atau carrying cost atau storing cost kadang-kadang disebut juga. Gimana? Sifatnya gimana ya? Kalau kalau kita mesen barang, semakin banyak kita memesan unit suatu barang gitu ya. Itu kira-kira harganya gimana? Atau biaya yang kita keluarkan gimana? Mungkin sekali Mhm. nyetok itu biar biayanya juga sekali dari ongkirnya langsung sekali. Kalau Iya. misalnya sebulan Mhm. sekali lebih jauh lebih hemat daripada sebulan 4 kali. Iya. Jadi kalau terkait dengan pemesanan barang atau pembelian barang, itu akan lebih murah kalau kita beli banyak sekaligus atau beli sedikit 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 tapi setiap hari gitu seperti itu. Sedikit 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 ataukah sekali beli langsung dalam jumlah banyak memesannya. Secara umum biasanya ordering cost itu akan semakin bisa ditekan, ya, biaya pemesanan itu bisa kita tekan lebih rendah ketika kita membeli dalam jumlah yang banyak, gitu ya. Betul ya? Dalam jumlah yang lebih banyak, gitu ya. Membeli satu dus akan lebih murah biaya pemesanannya atau pembeliannya daripada membeli bijian, gitu ya. Satu unit, gitu ya, sampai dalam jumlah satu dus. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dibuatkan grafiknya, gitu ya, yang sumbu X-nya itu adalah unit barangnya,
ya. Kemudian sumbu Y-nya itu yang vertikal itu adalah ordering cost dan juga carrying cost dalam satu sumbu yang sama, maka yang terjadi adalah kurvanya menurun gitu ya. Yang ordering cost itu ya. Ordering cost itu sifatnya apa itu? Titik dari kiri atas turun sampai ke pojok kanan bawah. Ya, menurun dia. Asimptotik ya, tidak pernah menyentuh sumbu X maupun Y tetapi menurun gitu ya. Nah, itu kalau dibuatkan kurvanya, gambar apa grafiknya itu ordering cost seperti itu. Jadi semakin kalau kita memesan hanya 1 unit, harganya sangat tinggi. Kita pesan 2 unit, sedikit lebih rendah. 3 unit, 10 unit, 20 unit, akan semakin bisa kita tekan ordering cost-nya. Gitu ya. Nah, umumnya seperti itu. Ya. Nah, di pihak lain, ya, sebaliknya, sifat yang berbeda itu ditunjukkan oleh carrying cost atau apa ini namanya biaya penyimpanan. Kalau kita beli barang 10 dus misalkan bukan dalam unit tapi 10 dus, harganya oke bisa turun, ya, bisa lebih rendah ketimbang kita membeli hanya 1 dus. Tetapi pertanyaannya kemudian di mana kita nyimpen ya 10 dus itu ya. Kalau gudangnya hanya sangat terbatas gitu ya. Atau misalkan kalau kapasitas dari gudang kita hanya 10 dus itu ya. Kemarin kita sudah pesan 10 dus, tapi karena ada tawaran diskon dan sebagainya, kita ingin memesan lebih banyak lagi, 20 dus, berarti kita harus menambah gudang lagi, ya. Kita harus mencari gudang lagi dan ada biaya tambahan untuk penyimpanan lagi. Nah, begitu contohnya. Jadi untuk carrying cost itu biasanya kurvanya meningkat, ya, meningkat ya seiring dengan meningkatnya barang yang tadi dipesan gitu ya. Itu ya. Jadi memesan barang lebih banyak bisa menurunkan ordering cost tetapi seringkali harus meningkatkan carrying cost. Nah, ini yang harus diseimbangkan gitu ya. Mencari titik keseimbangan antara ordering dan carrying cost ini nanti kita akan bicara itu namanya penentuan economic order quantity ya. Berapa kuantitas barang yang harusnya kita order, harus kita pesan supaya seimbang antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan nanti ya, pada titik yang paling minimum, yang paling ekonomis. Nah, nanti kita akan bahas itu. Jadi itu alasan pertama ya. Kemudian yang kedua, katanya alasan yang tradisional kita nyetok barang itu adalah to satisfy customer demand ya, atau to meet delivery dates. Nah, ini maksudnya apa? Ayo, ini gampang nih. Kenapa alasannya seperti ini ya, ibu-ibu? Ayo, biar ada diskusi. Ayo, biar nggak ngantuk. Gimana nih ceritanya? Kenapa ya alasannya seperti itu? Mungkin biar pelanggannya nggak kecewa kalau ada Betul, order dadakan. betul sekali ya. Kita perlu nyetok untuk mengantisipasi permintaan dari pelanggan itu ya, dan juga sekaligus supaya bisa memenuhi janji kita untuk apa namanya menyerahkan barang yang dipesan oleh pelanggan tadi kan itu ya. Bayangkan kalau kita tidak punya tidak punya stok barangnya, ya hari ini barang itu dipesan dan diharapkan sudah sampai di customer, tetapi kita mesti mesen dulu di supplier. Nah, itu kan memakan waktu dan akhirnya uh, tidak sesuai dengan janji kita bisa menyampaikannya di hari yang sama. Ya, itu akan menimbulkan kekecewaan dan sebagainya. Betul sekali. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wah ini apa ini? To avoid shutting down manufacturing facilities karena berbagai alasan di bawah itu. Nah, itu maksudnya apa itu? Untuk mengantisipasi mengantisipasi hal-hal yang seringkali nggak kita inginkan gitu ya. Mulai dari mesinnya tiba-tiba mogok ya, gagal gagal bisa berproduksi gitu ya. Ya mungkin pas apes ya waktunya hari itu dia apa ada parts mesinnya yang harus diganti. Ya itu ya, defective parts juga termasuk dalamnya ya harus mendapat penggantian. Kalaupun defective parts kemudian
kan bisa beli dari supplier, tapi masalahnya supplier kadang-kadang juga habis stoknya, gitu ya, partnya nggak ada, harus dipesenin lagi oleh supplier, kan gitu ya, sering sekali. Ya begini-begini ya, kemudian kalaupun ada partsnya, tetapi ya karena sesuatu dan lain hal, kemacetan, atau ada bencana, musibah yang dijanjikan datang sehari, datangnya bisa lagi 3 hari, seminggu, ada keterlambatan. Nah, antisipasi-antisipasi seperti ini, ya, alasan-alasan seperti ini menyebabkan perusahaan ketika ada kesempatan untuk, oke, saya beli apa persediaannya untuk kita jual, saya beli dalam jumlah yang relatif banyak, ya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini, gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya Ibu ya. Jadi masuk akal ya. Kenapa seringkali pedagang atau perusahaan manufaktur dia menyetok dalam jumlah yang cukup banyak, gitu ya. Kadang seringkali melebihi dari permintaan rata-rata, itu ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berikutnya, sebagai buffer, ini maksudnya apa ya? To buffer against unreliable production processes. Itu maksudnya apa ya? Buffer itu berarti apa itu? Cadangan nih, gitu ya. Ya, cadangan aja, ya siapa tahu dalam proses produksi ada kesalahan proses produksi, itu ya, ada produk yang cacat, itu ya, sehingga harus dilakukan pengulangan proses produksi, ya, sehingga perlu dirasa eh, apa itu bahan bakunya harus dilebihkan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Persediaan bahan baku harus lebih. In case nanti ketika produksi gagal, gitu ya, tidak sesuai dengan spesifikasi, keinginan desain dari pelanggan, gitu ya, antara gambar desainnya kemudian produk jadinya nggak sama, kemudian pelanggan protes, gitu ya, atau mungkin sebelum protes sudah disadari oleh si pengusaha ini, aduh kok begini jadinya, ulang-ulang lagi, gitu ya, sebelum diprotes oleh pelanggan. Nah, kita perlu cadangan seperti itu, persediaan cadangan. Jadi mesti dilebihkan. Nah, itu alasannya kenapa mesti nyetok lebih. Ya, itu katanya masih tradisional cara berpikirnya, itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini to take advantage of discounts. Ya, seringkali seperti itu ya, tadi Bu siapa tadi bicara itu ya. Karena ada tawaran diskon, gitu ya, sehingga kita tergiur untuk membeli dalam jumlah yang seringkali lebih dari apa yang kita butuhkan, gitu ya. Gitu ya. Kemudian to hedge against future price increases. Jadi untuk mengantisipasi juga ya apa itu peningkatan harga di masa yang datang, gitu ya. Gitu ya. Saya kira ini jelas ya. Jadi seperti itu, Ibu-ibu, alasan-alasan seperti ini itu disebut sebagai alasan-alasan yang tradisional. Ya. Ups. Nah, tadi kita sempat menyebut atau saya menyebut ada yang namanya istilah economic order quantity atau EOQ, gitu ya. Nah, itu merupakan konsepsi ya, bagaimana kita menentukan jumlah unit yang harus kita pesan atau sebaiknya kita pesan, ya, supaya apa itu biaya pemesanan itu sama dengan biaya penyimpanan, ya, atau suatu titik, gitu ya, suatu keadaan, ya, di mana biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada titik yang paling minimum, gitu ya. Nah, tadi masih ingat tadi saya menyebutkan bahwa ordering cost itu atau biaya pemesanan itu menurun ya. Kalau cuma pesan 1 unit harganya relatif tinggi. Pesan lebih banyak lagi harganya bisa lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Beli sangat banyak harganya sangat rendah. Gitu ya. Itu ordering cost. Turun dia. Di pihak lain carrying cost atau biaya penyimpanan itu meningkat seiring dengan unit yang dipesan. Ya berapa yang dipesan sekian juga yang disimpan kan gitu. Sehingga menambah biaya penyimpanan. Jadi ada perpotongan di sana, bayangkan ya kurvanya. Yang satu turun ke bawah, yang satu naik ke atas. Ada apa itu? Titik perpotongan di sana. Nah, titik perpotongan itulah yang disebut sebagai EOQ gitu ya. Economic Order Quantity. Ya. Nah, maknanya sekali lagi economic order quantity itu adalah berapa quantity yang harus kita order atau kita pesan supaya ekonomis. Yang maksud dengan supaya ekonomis itu apa? Supaya total inventory cost-nya paling minimum, gitu ya. Dan apa yang maksud dengan total inventory cost? Lagi-lagi
ordering cost dan juga carrying cost-nya, gitu ya, totalnya itu ya. Total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu harus dibuat paling minimum, gitu ya. Apa itu biaya pemesanan? Ya, tentu saja segala jenis biaya yang ditimbulkan dari aktivitas memesan, gitu ya. Termasuk biaya misalkan kalau kita mesennya lewat telepon mungkin biaya pulsa gitu ya. Kalau lewat internet ya lewat email gitu ya. Mungkin biaya internet juga dimasukkan di sana ke dalamnya gitu ya, dicari porsinya berapa gitu ya, dibuat. Kemudian termasuk biaya asuransi itu ya untuk pengirimannya kalau kita yang menanggung sebagai pembeli dan sebagainya. Jadi segala jenis biaya yang ditimbulkan terkait dengan pemesanan dari barang tersebut ya, sampai dia datang di gudang. Nah, termasuk asuransi di sana ya. Nah, kemudian apa yang masuk dengan carrying cost atau biaya penyimpanan? Ya, biaya-biaya yang ditimbulkan atau terjadi atau ditanggung terkait dengan penyimpanan barang tersebut, termasuk jika barang itu diasuransikan gitu ya. Kemudian kemungkinan dia apa itu hilang atau rusak ya, dan sebagainya gitu ya. Kemudian biaya handling cost ya, selama ada di gudang itu kan ada orang yang apa itu memindahkan, mengecek dan sebagainya, ada orang diperkerjakan. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk pekerja menghandle itu di dalam gudang itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Termasuk kalau gudang penyimpanan itu adalah sewa misalkan, ya biaya sewa gudang itu pun juga harus dihitung. Jadi segala sesuatu terkait aktivitas penyimpanan barang di gudang gitu ya, itu namanya carrying cost gitu ya. Ada lagi sesungguhnya satu biaya gitu ya, eh, yang apa namanya, yang bisa dimasukkan sebagai salah satu inventory cost, tetapi karena ini sulit untuk diukur sehingga tidak masuk ke dalam perhitungan. Itu saja intinya ya. Apa itu biaya yang masuk adalah stock out cost. Ya ini biaya kekecewaan pelanggan gitu ya. Kenapa kita harus nyetok ya supaya pelanggan nggak kecewa gitu ya, gitu ya. Seperti tadi alasannya itu ya. Nah, tapi lagi-lagi karena kita nggak tahu berapa rupiah tingkat kekecewaan yang dimaksud gitu ya, itu sulit diukur dengan pasti sehingga tidak kita masukkan sebagai total inventory cost. Tetapi secara kualitatif kita harus perhitungkan itu gitu ya. Kita harus nyetok supaya tidak kecewa mereka gitu ya. Oke, lagi-lagi economic order quantity tujuannya adalah menentukan berapa kuantitas yang harus kita pesan sekali pesan ya. Misalkan sekarang kita harus pesan, berarti berapa kita harus pesan sekarang ya, supaya total inventory cost itu berada pada level yang paling ekonomis, yaitu paling minimum. Artinya, supaya total dari ordering cost dan carrying cost itu yang paling minimum. Itu saja prinsipnya, ya, Ibu-ibu. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Nah, kalau kita jabarkan lagi, detailnya lagi, yang dimaksud dengan ordering cost ini ya tentu saja secara matematika, logika semua, itu adalah price per order, betul ya? Ya. Berapakah biaya pemesanan? Berarti berapa harga per pesanan, gitu ya, dikali dengan jumlah unit yang dipesan dalam setahun. Kan begitu ya logikanya ya. Uh, ini asumsinya, model ini mengasumsikan bahwa dalam setahun itu ada satu kali pemesanan. Gitu ya. Jadi berapa total unit yang harus dipesan setahun, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini rumusnya berarti P dikali D per Q. Jadi berapa ordering cost itu berarti berapa harga per pesanan dikali unit yang dipesan, gitu ya. Unit yang dipesan uh, dalam satu tahun, gitu ya. Jadi price dikali dengan demand dalam satu tahun dibagi dengan Q, ya, kuantitinya, ya. Kemudian carrying cost. Carrying cost ini biaya penyimpanan, ya. Sama prinsipnya berapa harga atau biaya penyimpanan per unitnya dikali dengan rata-rata unit itu disimpan dalam setahun, gitu ya. Karena kan
ada unit yang keluar masuk gitu ya, dipakai untuk produksi atau dijual gitu ya, sehingga ada unit yang keluar masuk. Nah, rata-ratanya itu dalam setahun berapa yang masih stay di dalam gudang dalam setahun. Nah, itu perlu data historis tentu saja, dan rata-ratanya itu nanti kita pakai. Jadi rumusnya C atau carrying cost per unit dikali dengan kuantitinya dibagi 2 untuk mendapatkan atau merefleksikan average number of units yang disimpan gitu ya dalam setahun. Nah, asumsinya adalah bahwa unit yang dipesan sama dengan unit yang disimpan gitu ya. Kalau kita pesan 100 unit, ya 100 unit itu nanti akan kita simpan di gudang. Kurang lebih seperti itu. Jadi lagi-lagi prinsip dari EOQ adalah untuk menentukan kuantitas ya yang dapat meminimumkan total inventory cost ya, yaitu ordering cost dan carrying cost ya. Kalau kita menyimak grafiknya itu ya, EOQ itu adalah titik pertemuan, titik perpotongan antara kurva ordering cost yang turun ke bawah dengan kurva carrying cost yang meningkat itu ya. Nah, ini ya tadi saya sempat minta ibu-ibu coba orek-orek ya membuktikan mengapa rumus dari EOQ yang ada di buku itu akar 2 kali PD ya dibagi C, yaitu akar dari 2 dikali price ya, apa itu ordering price per unitnya ya, dikali dengan demand per year-nya, demand dalam setahunnya, permintaannya, dibagi dengan carrying cost per unitnya. Ya. Kenapa rumusnya seperti itu ya? Jadi jangan dihafal. Sama seperti waktu kita belajar apa itu tempo hari, waktu cost volume profit analysis ya, break even point ya, itu kan kita turunkan rumusnya supaya ibu-ibu terus ingat gitu ya. Ya prinsipnya ya total apa itu profit sama dengan atau operating profit sama dengan total revenue dikurangi dengan total cost. Kemudian kita jabarkan, hitung-hitung, break even point rumusnya seperti itu. Nah, ini juga seperti itu, supaya jangan menghafal, ya, datang rumusnya dari sini ya Ibu-Ibu ya. Jadi agak sedikit matematis, tapi dari sini mudah-mudahan Ibu-Ibu terus ingat ya. Jadi kita ingin meminimumkan total inventory cost, kan itu ya. Apa itu total inventory cost? Lagi-lagi ordering cost, biaya pemesanan, ditambah dengan biaya penyimpanan, carrying cost. Ya, kita kasih aja kodenya sesuai dengan huruf-huruf depannya ya. TC sama dengan OC ditambah CC. Mungkin textbook yang lain kodenya lain, silahkan ya. Nah, jadi ini rumusnya TC sama dengan OC ditambah CC kan itu ya. Nah, ya dijabarkan lagi seperti tadi ya di slide sebelumnya, yang dimaksud dengan ordering cost itu ya ini ordering price per unit ya dikali P dibagi Q kan itu tadi ya, dibagi unit yang dipesan gitu ya dalam per tahun gitu ya. Nah, bisa ditulis P dikali D per Q gitu ya. Kemudian ditambah carrying cost-nya ya lagi-lagi tadi carrying cost per unit dikali average dari kuantitas yang disimpan di gudang per tahun gitu. Nah, untuk average-nya itu Q dibagi 2. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah kita pegang rumusnya, tinggal kita ubah sedemikian rupa. Loh, kenapa seperti ini? Karena kita ingin apa? Mencari tahu berapa atau bagaimana atau berapa inventory cost yang minimum gitu ya. How to minimize ya inventory cost. Nah, kalau kita masih ingat pelajaran SMA gitu ya, atau Bu siapa ya, Bu Asri ya, yang dari matematika itu ini konsep turunan pertama ya, diferensial ya, konsep turunan pertama ya. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi ini TC sama dengan PD dibagi Q ditambah CQ dibagi 2. Nah, ini kita bisa rubah sedemikian rupa seperti ini. Semoga sependapat semua ya. PD dikali Q pangkat min 1. Ya, betul ya. Ditambah C per 2 dikali Q, kan bisa dirubah seperti itu ya. Nah, sekarang kita cari turunan pertama dari total cost. Ya, delta TC dibagi delta Q kalau dalam matematikanya ya. Jadi ya delta TC dibagi delta Q gitu ya. Jadi turunan pertamanya ya mudah-mudahan Ibu masih ingat ya. Saya tidak dalam kapasitas mengajar matematika secara teknis, tetapi
Kalau turunan pertama itu berarti yang pangkatnya itu dibawa ke depan, gitu ya, sehingga -1, gitu ya. Ya, kemudian sehingga kenapa itu TC apostrof 1 itu, turunan pertama dari TC itu ada min di sana. Karena pangkat -1 itu dibawa ke bawah, ya, sehingga menjadi -1 dikali PDQ, kemudian -1, nah pangkat -1-nya itu pangkat -2, ya karena ada -1 lagi, jadi -2 itu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat ini ya. Kemudian C/2 dikali Q. Nah, Q-nya itu kan pangkat 1, gitu. Nah, pangkat 1 karena turunan pertama berarti dibawa ke apa itu? Ke depan sehingga ya dikali 1 ya. 1 dikali C/2 dikali Q pangkat 1. Nah, pangkat satunya itu dikurangi 1 sehingga pangkat 0 gitu ya. Ya karena dia pangkat 0 sehingga ya nilainya 1 sehingga Q-nya jadi hilang gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan masih ingat ya. Masih ingat ya konsep diferensial itu ya. Turunan pertama. Nah, sekarang bagaimana cara meminimumkan persamaan ini ya? Ya, cara meminimumkannya adalah turunan pertamanya dibuat sama dengan 0 begitu ya, Ibu-ibu. Jadi TC apostrof itu sama dengan 0. Ya, tinggal dibuat saja seperti ini. TC apostrofnya diganti menjadi 0 gitu ya. Kemudian min PD dikali Q pangkat -2 itu dibawa ke melewati sama dengan, gitu ya. Sehingga ada persamaan di bawahnya itu, PD dikali Q pangkat -2 sama dengan C/2. Tanda negatifnya hilang, ya. Karena dia melewati sama dengan. Saya kira ibu-ibu sepakat ya. Nah, kemudian ya kita rubah saja persamaannya biar nggak terus bingung seperti ini, pangkat -2 dan sebagainya. Ya, dirubah lagi, dikembalikan ke bentuk dalam tanda petik normal, gitu ya. Jadi PD dibagi Q pangkat 2 ini sama dengan C/2. Ya, kemudian intinya kita ingin mencari Q-nya berapa, ya, kuantitinya berapa. Prinsipnya mirip seperti waktu kita menentukan break-even point itu, ya. Nah, jadi 1 dibagi Q pangkat 2 itu ya sama dengan C/2 dibagi PD ya. Ya, kemudian apa itu melewati sama dengan, saya kira ini matematika yang sangat sederhana. PD sama dengan Q pangkat 2 dikali C/2 gitu ya. Nah, kita fokus pada penentuan Q-nya ya. Sehingga Q pangkat 2 sama dengan ya C/2 itu kan di bawah di angka 2-nya ya. Jadi penyebut kemudian dia melewati sama dengan menjadi 2 dikali P dikali D gitu ya. Kemudian C-nya turun ke bawah menjadi penyebut, yang tadinya pembilang jadi penyebut karena melewati sama dengan dibagi C. Ini juga matematika yang sederhana ya. Nah, dapatlah Q kuadrat sama dengan 2PD per C. Ya, kita tentukan Q-nya berapa? Ya, akar dari 2PD per C. Nah, itulah sebabnya mengapa rumus EOQ seperti ini ya. Dari sini apa istilahnya itu penurunan rumusnya ya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya, langsung kita harus hafalin seperti ini ya. Mudah-mudahan paham ya, nanti bisa dicerna lagi setelah selesai kuliah ini ya. Nah, sekarang kita coba terapkan rumus ini gitu ya. Nah, ini ada kasus sederhana. Coba ibu-ibu dicerna dulu ya sambil sambil melihat ini sambil mencernanya ya. Ada sebuah perusahaan ya, mudah-mudahan saya nanti bisa punya perusahaan nih karena ini nama saya itu ya. Memesan 1000 unit ya dari supplier. Setiap kali perusahaan ini membuat pesanan gitu ya. Jadi setiap kali mesen 1000 unit, nanti mesen lagi 1000 unit kayak gitulah ya. Nah, dalam 1 tahun permintaannya terhadap produk ini adalah 10.000 unit. Gitu ya. The cost of placing and receiving an order is $25 per order. Berarti biaya pemesanannya, ya ini yang P-nya ya, biaya pemesanannya, ordering price-nya $25. Ya. Kemudian the cost of carrying units-nya, ya itu adalah $2 per unit. Ini berarti yang C-nya itu ya, carrying cost per unitnya. Nah, tinggal dimasukkan saja. Demand-nya itu 10.000, betul ya. Kemudian Q-nya berapa unit sekali dia pesan itu 1000 unit itu Q-nya.
Betul ya? Ya tinggal dimasuk-masukkan saja ya. Setelah dimasuk-masukkan berapa carrying cost, berapa ordering cost sesuai dengan rumus tadi, kemudian ditotalin ordering sama carrying cost-nya, ternyata total inventory cost-nya adalah untuk situasi saat ini ya Kak, dengan pemesanan 1000 unit setiap kali pesan itu biaya pemesanan biaya inventory totalnya itu adalah $1.250. Diingat ya, $1.250. Nah, apakah ini sudah keputusan yang tepat setiap kali pesan 1000 unit 1000 unit? Nah, kan gitu pertanyaannya harus dievaluasi ya. Pihak manajemen nanya, emang harus segini kita mesen ya, harus segini kita simpan di gudang 1000 unit setiap kali pesan. Nah, sebagai akuntan manajemen baru belajar EOQ, coba diterapkan ya, berapakah seharusnya perusahaan itu memesan dan juga menyimpan di gudang sekali pesan gitu ya. Nah, itu namanya EOQ. Ya, dengan rumus EOQ tadi, yaitu akar 2PD dibagi C, maka kita masukkan berapa ordering price per unitnya, berapa demand-nya, berapa carrying cost per unitnya. Dengan rumus ini, ternyata dapatnya adalah 500 unit, bukan 1000 unit. Ya. Jadi berdasarkan rumus EOQ tadi, kita rekomendasikan ke pihak manajemen, bos jangan mesennya 1000 unit 1000 unit setiap kali mesen, tetapi 500 unit supaya ordering cost-nya bisa kita tekan ke level yang paling minimum ya. Nah, setelah dihitung-hitung mana buktinya ini menjadi lebih minimum gitu ya. Oh, ini ternyata total inventory cost-nya adalah $1000. Sedangkan yang tadi 1250 kan gitu ya. Bisa kita menghemat ya, intinya gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, pertanyaannya berikutnya, seperti apa jadinya ya? Kalau kita mesen berapa itu? 500 unit ya. Kalau kita mesen 500 unit sekali mesen gitu ya, maka kan setelah kita pesan, katakanlah itu dijual atau digunakan untuk produksi gitu ya, maka kan berkurang gitu ya, akan berkurang. Pertanyaannya kemudian, kapan lagi kita harus mesen? Kan gitu ya. Nah, itu menambah kompleksitas pertanyaan gitu ya. Oke, kita tadi sudah berhasil menjawab pertanyaan bos pihak manajemen. Berapa setiap kali mesen? Berapa unit kita harus pesan setiap kali mesen? Oh, jangan 1000 bos, tapi 500 500 unit sekali mesen. Oke, terus kapan lagi kita mesen? Atau berapa lama lagi kita harus mesen? Ya, dan untuk memesan 500 unit tadi itu. Nah, kita harus cari tahu yang namanya lead time. Ya, apa itu lead time? Waktu yang dibutuhkan. Gimana? Waktu yang dibutuhkan atau dikonsumsi mulai dari saat kita memesan kembali barang itu kepada supplier sampai dengan barang itu tiba di gudang kita gitu ya. Katakanlah waktu yang dibutuhkan oleh supplier langganan kita itu adalah 4 hari gitu ya. Sekarang mesen lagi 4 hari baru nyampe. Itu kan harus dipertimbangkan, ya toh? Nah, jadi itu harus dipertimbangkan. Jadi misalkan hari ini datang 500 ya, sesuai dengan yang kita pesan, selevel EOQ-nya. Nah, katakanlah barang ini digunakan untuk proses produksi ya, part ini digunakan untuk proses produksi 50. Jadi hari ini dipakai 50 parts atau 50 unit, besoknya dipakai 50. Jadi setiap hari berkurang 50 karena digunakan untuk proses produksi. Atau kalau ini barang dagangan ya berhasil terjual 50 sehingga berkurang gitu ya. Kita lihat di sini. Tiap hari berkurang karena kita punya stok 500, setiap hari berkurang 50, entah itu pemakaian untuk produksi atau dijual, maka di hari ke-10 pasti habis kan logikanya. Kalau beneran 50 dipakai gitu ya atau terjual. Nah, berarti harusnya di hari ke-10 kita harus sudah ada barang baru lagi sebesar 500 lagi untuk menghindari stock out cost tadi itu ya kan.
ya, barang yang diminta oleh pelanggan, tetapi pelanggan nggak berhasil mendapatkannya, kekecewaan jadinya kan itu. Jadi di hari ke-10 harusnya sudah muncul 500 lagi, bukan 0 di sana. Nah, untuk bisa mendapatkan angka 500, ya inventory 500 lagi ada di gudang di hari ke-10, berarti kita harus memperhitungkan berapa lamanya si supplier, apa itu, waktu yang dibutuhkan supplier untuk mengirimkan barangnya sampai barang itu ada benar-benar di gudang kita kan itu. Tadi kita bilang lead time istilahnya ya, itu 4 hari. Jadi kita tarik mundur saja hari ke-10 supaya ada barang 500, kita tarik 4 hari ke sebelumnya itu ya. Berarti di hari ke-6 kita harus melakukan pemesanan kepada supplier kan gitu logikanya ya. Betul ya? Supaya benar-benar di hari ke-10 tidak terjadi stock out cost ya. Di hari ke-10 supaya jadi 500 lagi angkanya di situ. Nah, jadi reorder point adalah pada hari ke-6 ya jawabannya. Ya. Karena kalau kita memperhitungkan lead time-nya 4 hari, berarti reorder point titik di mana kita harus apa itu memesan kembali 500 unit itu ada di hari ke-6 ya. Yaitu pada level apa itu inventory berapa unit atau berapa parts ya di hari ke-6 berdasarkan hitung-hitungan tadi manualnya dari 500 berkurang 50 tiap hari berkurang 50 tiap hari di hari ke-6 apa jumlah inventory-nya adalah 200. Nah, jadi pertanyaan si pertanyaan si manajemen pada level berapa kita harus atau kapan kita harus memesan kembali 500 unit itu? Yaitu pada hari ke-6, yaitu ketika inventory mencapai level 200. Jangan tunggu sampai 0 ya baru kita pesan karena butuh waktu 4 hari kan gitu. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Nah, jadi nanti kalau pertanyaannya berapakah reorder point-nya? Nah, Ibu bisa jawab komplit reorder point di hari ke-6 ketika inventory sebanyak 200 unit. Nah, atau cukup dijawab reorder point sama dengan 200 unit atau 200 part dalam hal ini. Ya, dengan rumus seperti ini. Tapi jangan dihafal, kenapa rumusnya seperti ini? Ya logikanya kayak tadi. Gitu ya. Makanya saya gambarkan ilustrasi seperti ini. Kalau di buku-buku mungkin hanya langsung hitung-hitungan, dan itu seringkali membingungkan. Mudah-mudahan ilustrasi sederhana ini bisa memberikan deskripsi kenapa rumusnya average usage dikali lead time. Logikanya seperti ini. Ya, pembuktian. Oke. Nah, pembuktian berikutnya dengan grafik, Ibu-ibu. Ini menunjukkan ya di hari ke-0, katakanlah sekarang itu hari ke-0, itu ada 500 unit baru sekali nyampe di gudang ya. Besoknya di hari pertama udah berkurang 50 kan gitu tadi ceritanya. Terus berkurang 50 menurun. Nah, di hari ke-6 ini 200 unit levelnya ya karena tiap hari berkurang 50 ya. Nah, di hari ke-6 ini kan tadi ceritanya reorder point ya. Pesanlah kembali ya kepada supplier karena nanti akan membutuhkan waktu 4 hari ya dan 4 hari lagi itu level persediaan sudah 0 di hari ke-10. Jangan sampai nanti pelanggan kecewa. Jadi supaya tepat waktu nanti hari ke-10 datang lagi 500. Nah, lihat aja di sini. Ketika hari ke-6 sebaiknya reorder di sini. Nah, karena nanti hari ke-7 berkurang 50, hari ke-8 berkurang 50, terus berkurang 50. Sampai hari ke-9 itu level persediaan sudah 50. Besoknya sudah kepakai 50 semua itu. Dan saat terpakai itu sudah 0, harusnya datang lagi yang baru, datang 500. Naik lagi di situ. Ya. Berkurang lagi 50, berkurang lagi, kepakai lagi. Di hari ke-6 sudah level 200, disuruh pesan lagi. Butuh waktu 4 hari, selama 4 hari itu berkurang terus juga, sampai akhirnya di hari ke-20 ya di minggu keduanya bukan minggu kedua maksudnya ya di gelombang berikutnya 0 lagi di sini dan mestinya sudah sampai barang yang kita pesan itu naik lagi barangnya 500 terus begitu berkelanjutan. Ini ilustrasi saja ya jadi seperti itu ceritanya ya tentu saja kita mengasumsikan pasti ya setiap hari kepakai 50 tapi kan dalam kenyataannya nggak seperti itu tapi lagi-lagi ini adalah modeling ya dalam pemodelan matematika itu ada asumsi-asumsi yang
dibuat ya, yang mungkin saja banyak orang mengatakan tidak realistis. Tapi kalau tidak dibuat asumsi, akan sulit membuat model-model seperti ini ya, untuk membantu membuat kebijakan, keputusan gitu ya. It's okay. Semua model matematika pasti ada asumsi, ada kelemahannya. Oke, tapi dibalik semua itu manfaatnya sangat besar gitu ya. Nah, ini ilustrasi sederhana saja Ibu-ibu. Nah, kalau kita mau buat lebih realistis lagi ya bisa jadi, bisa juga gitu ya. Kira-kira gimana biar realistis? Di hari ke-10 ya. Di hari ke-10 itu kan riskan sekali ya. Apa istilahnya riskan atau sangat berisiko ya. Di hari ke-10 itu di hari ke-9 levelnya sudah 50 unit. Di hari ke-10 kepake 50 unit itu sudah nggak ada inventory lagi, tidak ada stok lagi di gudang. Ya, kalau benar 500 unit yang terpesan itu datang di hari itu ya. Kalau terlambat, seperti tadi, just in case terlambat gitu ya. Wah, benar-benar di hari ke-10 itu ada stock out gitu ya. Atau mungkin di hari berikutnya masih stock out. Nunggu keterlambatan datang itu kapan gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu tadi disebutkan salah satu alasannya juga ada buffer sana kan. Ada cadangan. Perlu kita buat cadangan. Jangan dibuat pas di hari ke-10 habis. Jadi dibuat spare di sana ya gitu ya. Nah, untuk slide berikutnya dimodif sedikit. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada buffer atau safety stock istilahnya, ya kayak tadi ini ya, tabel yang sebelah kiri ibu-ibu itu yang persis kayak tadi itu ilustrasinya. Hari ke-0 datang 500, hari ke-1, 2, 3, dan seterusnya berkurang 50-50. Hari ke-10 benar-benar 0. Ya. Tetapi kita sudah tahu perlu waktu 4 hari, lead time, hari ke-6 kita pesan, nanti di hari ke-10 kita yakin. Ya, supplier mengirimkan 500 lagi. Just in case nggak datang ya, karena sesuatu dan lain hal, bahaya di situ di hari ke-10 ya. Jadi untuk itu kita perlu memperhitungkan yang namanya safety stock ya, ada buffer di sana. Jadi ya ini tergantung kebijakan pihak manajemen ya. Misalkan ini ya, oke lah, kepake 50 unit tiap hari ya. Tetapi pihak manajemen berpikir terlalu riskan di hari ke-10 nol. Ya kita mesti punya 40 lah gitu ya. Supaya nanti di hari ke-10 ada masih sisa 40 unit gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, berarti gimana itu? Kita harus tambahkan saja itu ya. Tambahkan saja di sini setiap harinya itu ya. Bukan 450 di hari pertama, tetapi 450 ditambah 40 gitu ya. 500 dipakai 50 kan menjadi 450. Tetapi ada buffer di sana 40 unit. Jadi di hari pertama itu harus ada persediaan 490 gitu ya. Jadi praktisnya hanya 10 yang kepake intinya gitu ya. Hari kedua juga gitu. Jadi harus ada yang disisakan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ilustrasinya gitu ya. Dengan lead time yang sama 4 hari gitu ya. Maka kemudian reorder point-nya adalah ketika dia 200 ditambah 40 ya. 40 lebih tinggi daripada kasus sebelumnya itu ya, karena memperhitungkan yang namanya safety stock ya. Dengan ilustrasi yang sederhana bisa dilihat sini, nggak pernah dia menyentuh level 0, tetapi ada penyangga di sana, ada buffer gitu ya. Di sana ya, bisa dilihat sana. Nah, level 40 itu adalah safety stock. Jadi grafiknya turun di hari ke-10, mentok di level 40, nggak akan turun dari level 40 karena selalu dijaga di sana. Ya. Naik lagi 500, kemudian turun, nggak pernah sampai 0. Nah, ini biasanya lebih realistis ya. Untuk kasus just in case tadi itu ya. Tapi ini masih paradigma yang tradisional katanya gitu ya. Nah, ups, saya kira enggak. Ini sebentar saya, kelewatan ya. Oke, ini namanya economic order quantity, ya. Economic order quantity dengan berbagai variasinya tadi ya. Kapan harus memesan,
ada atau tidak ada safety stock, ya, dan sebagainya. Itu namanya just in case, ya. Kemudian ada lagi yang namanya just in time, gitu ya. Just in time itu adalah paradigma yang katanya lebih modern, gitu ya. Ada yang ingin menyampaikan apa ya bedanya just in case tadi yang tradisional tadi dengan segala alasan tadi itu dengan yang namanya just in time. Ya, just in time itu gimana? Ayo gantian menjelaskan. Ayo, gimana ibu-ibu? Gimana Bu Erina? Gimana Bu Erina? Atau Bu Diah atau Bu Asri boleh. Kalau dari namanya apa ya just in time itu ya? Boleh Bu Asri dulu mungkin berpendapat. Dugaannya gimana ya dari nama itu just in time? Tepat ya. Jadi pas banget gitu ya. Nah, misalkan ibu-ibu harus hadir di kampus jam setengah 8 malam gitu ya untuk mata kuliah ini. Kemudian ibu datang pas banget ya, pas ibu datang pas mulai. Nah itu ya. Jadi nggak perlu nunggu juga ibu lama-lama itu ya. Kalau ibu datangnya jam 7, padahal mulainya setengah 8, ibu nganggur di sana di kelas ya. Tapi kalau ibu datang jam setengah 8, pas juga setengah 8 mulai, itu just in time istilahnya. Nah itu gimana ceritanya dalam konteks inventory itu? Berarti gimana? Ayo kita sama-sama. Berarti pas dibutuhkan untuk produksi, bahan bakunya pas datang, gitu ya. Pas ada dan siap untuk dipakai untuk produksi, gitu ya. Bukan bukan sekarang mau diproduksi, baru pas datang di gudang. Nah, itu butuh waktu ya. Butuh waktu untuk disortir, dibawa, dicek dulu sudah sesuai speknya atau belum. Kemudian dibawa ke bagian produksi. Nah, itu masih ada lag waktu. Itu belum bukan just in time namanya. Tetapi sudah diperhitungkan dengan baik kapan mesennya, kemudian datangnya kapan, pas dipakai produksi, pas langsung ada dia, gitu ya. Tidak berlebih. Jadi pas apa itu istilahnya selesai proses produksi, udah pas nggak ada lagi sisa. Termasuk itu juga nggak ada lagi sisa bahan baku yang mesti disetok di gudang. Nah itu juga prinsip jadi dari just in time. Jadi just in time itu pada prinsipnya sama juga dengan tadi mencoba meminimumkan total biaya inventory, tetapi dengan sedikit lebih ini ya, apa, lebih spektakuler gitu ya, lebih radikal. Jadi dia hanya memesan dalam jumlah yang pas, gitu ya, sesuai dengan hitungan permintaannya, gitu ya. Kemudian apa ya, pokoknya supaya sangat-sangat minimum jumlah persediaan akhir ya yang harus dilaporkan nanti di neraca atau laporan posisi keuangan gitu ya. Ya, karena dia berpikir bahwa kalau masih ada sisa inventory yang ada di gudang, entah itu masih bahan baku, masih tersisa barang yang setengah jadi, ya baru setengah jalan, udah harus buat laporan keuangan, nanti dilanjutkan lagi di tahun berikutnya, ya hari berikutnya, di tahun berikutnya. Nah, itu nggak suka yang just in time. Termasuk juga barang yang sudah jadi, tapi belum diambil oleh pelanggan. Nah, itu juga biaya kan, mesti ditaruh di gudang, gitu ya. Nah, itu biaya bagi perusahaan. Ya, di luar itu seringkali biaya itu dihitung per hari misalkan, gitu ya, untuk sewa gudang. Nah, itu kan cost, gitu ya. Nah, itu bisa mengurangi competitiveness perusahaan, ya. Nah, jadi untuk menghindari itu sebisa mungkin dibuat nol, total nol. Tidak ada lagi sisa bahan baku, tidak ada lagi ada barang yang masih setengah jadi, ya. Barang yang sudah jadi nggak boleh ada di gudang, mesti sudah diambil oleh pelanggan langsung saat itu. Nah, jadi untuk itu dibutuhkan komitmen yang luar biasa, disiplin yang luar biasa. Just in time ini seringkali gampang diomongin di teori, tapi sulit dipraktekkan. Karena memang idealnya seperti itu ya. Inventory itu sangat mahal itu ya, untuk memesan, untuk menyimpan apalagi, sehingga perlu dikelola dengan baik ya.
Jadi hubungan dengan supplier, memilih supplier yang paling top, ya, best of the best supplier itu mutlak harus dilakukan. Ya, komitmen jangka panjang, disiplin yang sangat baik dari pihak supplier itu mesti jadi prioritas ya penilaian. Ya, gitu juga dengan pelanggan. Gitu ya, komitmen pelanggan itu harus dibuat baik gitu ya. Jadi bukan hanya supplier yang harus berkomitmen, pelanggan pun juga ya. Jangan sampai barang udah jadi tapi diambilnya belakangan, lama sekali ya. Ibaratnya misalkan Ibu punya usaha laundry itu ya. Barang udah jadi, udah bisa diambil, diambilnya lagi berapa bulan gitu ya. Itu kan menemuin tempat gitu ya. Ya, dah. Cuman ada berapa blok gitu ya di saya sering lihat itu ya pengusaha-pengusaha itu lemari penyimpanannya nggak seberapa banyak, tapi beberapa kali ke sana kok bajunya itu-itu aja gitu ya. Saya sempat nanya, itu nggak diambil berapa lama? Udah lebih dari setahun katanya nggak diambil. Itu kan mengambil hak orang gitu ya. Bayangkan kalau itu dia nyewa per konten apa istilahnya per kompartemen itu cost bagi mereka itu ya. Sedangkan mereka tidak bisa membebankan itu ke harga lagi ya kan. Nanti pelanggan nggak mau menanggung biaya sewa itu kan. Jadi merugi mereka. Jadi ini ya gampang-gampang susah memang just in time itu. Jadi mendapatkan supplier yang top best of the best dengan komitmen yang tinggi. Kalau pesan sekarang, sekarang juga harus diantar ya cepat gitu ya. Dikemas kemudian diantar tepat waktu. Kalau memang janjinya lead time-nya 4 hari juga harus didatang gitu ya. Apapun yang terjadi nggak boleh ada excuses gitu ya. Termasuk bisa memitigasi bencana yang terjadi, musibah yang terjadi. Mesti ada beberapa skenario gitu ya. Jadi komitmen itu harus ada. Hari itu harus ada di gudang, hari itu harus ada. Nggak boleh lagi ada istilahnya maaf karena ada apa misalkan ya gudang kami terbakar, macet di jalan itu nggak ada lagi istilahnya. Kalau dalam just in time. Makanya just in time itu di antara berbagai negara yang mencoba mewujudkannya, negara-negara yang punya disiplin dan etos kerja yang sangat tinggi lah yang bisa menerapkan just in time ini. Termasuk Jepang sebagai pelopornya memang. Ya. Beberapa negara maju sebagian besar sukses menerapkan just in time, tetapi perusahaan atau negara ya dengan etos kerja yang rendah belum pernah menunjukkan keberhasilan dalam just in time. Gitu ya. Itu juga lagi-lagi seperti tadi pelanggan itu ya, yaitu menunjukkan etos kerja di negara itu ya, sudah masyarakat itu sudah mendarah daging emang disiplin gitu ya. Komitmen. Sekarang saya janji ambil, saya ambil gitu ya, nggak ada excuse gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Ibu-ibu ya. Nah, ada banyak sekali sebenarnya ciri-ciri dari just in time ya, termasuk layout pabrik ya. Itu sengaja saya skip di sini ya, supaya nanti ibu-ibu saya tugaskan coba dicari tahu ya, apa yang membedakan yang tradisional inventory system dengan just in time gitu ya. Tapi sekarang saya akan singgung ya. Yang tadi ya, satu membutuhkan komitmen yang tinggi ya dari supplier bahkan juga oleh pelanggan. Itu yang pertama. Ya, berikutnya bisa dijabarkan lagi atau ditambahkan. Kalau yang tradisional itu mungkin caranya mereka mencari supplier sebanyak-banyaknya, gitu ya. Cari supplier, kenalan sama supplier sebanyak-banyaknya, gitu ya. Pokoknya supaya kebutuhan 500 seperti kasus ini, 500 part atau 500 unit terpenuhi, maka saya harus cari misalkan 5 supplier. Supplier 1 nyuplai 100, supplier 2 100, jadi masing-masing 100 ya. Atau misalkan cukup 2 supplier yang dihubungi, sisanya ini cadangan, itu biasanya ya dalam prakteknya. Jadi kalau 2 ini gagal atau salah satu gagal, misalkan ada musibah gimana, dia kontak supplier yang menjadi cadangan itu. Dalam praktek seringkali seperti itu. Itu katanya masih just in case ya, atau tradisional. Tapi kalau just in time itu tidak perlu banyak-banyak, tetapi yang dicari adalah satu atau mungkin 2, relatif lebih sedikit lah ya, tetapi yang benar-benar punya komitmen jangka panjang. Dia berbicara soal kontrak jangka panjang, gitu ya. Yang just in case, nggak peduli, kontraknya jangka pendek aja. Ada nggak barang sekarang? Ada, kirim berapa? 200, 200.
Sisanya cari di supplier lain, yang penting bisa terpenuhi 500. Besok dia nggak bisa memenuhi janjinya, udah dibatalkan. Dia telepon supplier cadangan yang lain. Ya, selama yang cadangan itu berkinerja lebih bagus, maka yang cadangan itu akan terus kepake. Yang tadinya jadi supplier yang sebelumnya itu, yang tiba-tiba apa itu one prestasi, bisa jadi dia jadi cadangan berikutnya itu ya. Jadi sifatnya jangka pendek kontraknya itu ya. Pokoknya lu sanggup, gua beli gitu ya. Lu nggak sanggup, gua nggak pakai. Gitu. Ya, intinya gitu. Itu namanya just in case. Tapi kalau just in time, nggak. Dia pakai survei, dia membangun komitmen, chemistry gitu ya. Pokoknya yuk kamu jadi supplier saya, tapi kita kerja jangka panjang gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, implikasi dari semua itu, yang ini jangka pendek, yang ini jangka panjang kontraknya adalah pada apa ya? Ini ordering cost gitu ya. Ketika apa itu yang just in case itu kan seringkali keputusan memilih supplier itu didasarkan atas diskon kan gitu ya. Si supplier A nggak ngasih diskon. Dulu dia sering ngasih diskon, sekarang udah nggak ngasih diskon. Udah nggak saya pakai lagi gitu ya. Saya cari supplier yang mau ngasih diskon sehingga ordering cost saya bisa saya tekan gitu ya. Nah, sehingga seringkali keputusan itu didasarkan atas siapa yang berani ngasih diskon yang besar gitu ya. Seringkali juga kualitas menjadi di nomor dua kan gitu ya, spesifikasinya. Itu just in case ya. Jadi seringkali itu didasarkan atas diskon ya. Tetapi di just in time gimana dong kita bisa menikmati ordering cost yang lebih rendah misalkan kalau tidak dari diskon gitu ya. Kalau kita memang apa tetap pada komitmen kepada supplier ini gitu ya dalam jangka panjang. Nah, jawabannya adalah dalam jangka panjang itulah gitu ya ada keuntungan di sana itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau sudah kontrak jangka panjang, ketika harga naik dalam jangka panjang, ya kita bisa dapat harga yang relatif lebih rendah kan itu ya, karena sudah kontraknya jangka panjang kan itu. Nah, jadi saya mau beli barang sama Anda dalam kurun waktu sampai dengan 5 tahun ke depan. Gitu ya. Nah, jadi tiba-tiba di tahun keberapa ada inflasi modelnya seperti sekarang ya, resesi ya, harga-harga menjadi menggila itu ya, ada perang Vietnam, perang Rusia dengan Ukraine dan sebagainya mendadak, nggak ada yang menduga apa itu barang kita kena dampak misalkan meningkat, ya itu karena kontrak jangka panjang ya udah sudah tertera dalam kontrak ya itu risikonya supplier kan itu. Tapi lagi-lagi supplier itu adalah orang yang supplier yang berkomitmen. Jadi jangan hanya karena ada impact seperti itu kemudian dia ngambek gitu ya, nggak mau supply gitu. Ya itu dibutuhkan komitmen yang tinggi gitu ya. Ya itu risikonya dia punya punya risiko bisnisnya dia ya. Dia harus berpikir gimana melakukan hedging, melindungi uh, kekayaan mereka itu ya, melindungi harga dari dampak itu. Yang jelas kita melindunginya dengan cara melakukan kontrak jangka panjang tadi gitu ya. Jadi alasan mengantisipasi kenaikan harga di masa yang datang, di alasan yang tadi itu terjawab oleh just in time melalui kontrak jangka panjang, gitu ya. Bukan dengan cara membeli banyak, gitu ya. Uh, Tetap belinya kalau kebutuhannya memang 500 tetap 500 saja, itu jangan nyetok menjadi 5.000 gitu ya. Nanti pertanyaannya di mana disimpan kelebihan itu kan itu. Tetap saja tolong bawakan saya 500 setiap berapa minggu atau berapa ini, tiap tanggal berapa gitu ya. Dan kita berkomitmen 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan. Jadi dikunci harganya. Ya, misalkan dalam kontrak itu tahun pertama sampai tahun ketiga harganya sekian, tapi nanti setelah tahun ketiga nah harganya dinaikkan sekian. Tapi sudah dikomitmenkan di awal. Ngerti ya maksudnya ya? Ya, kalau meleset-meleset ya tanggung jawabnya si supplier itu kan itu. Dia harus berkomitmen dengan apa yang sudah diperjanjikan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada lagi contohnya kalau itu layout produksi katanya just in time itu seperti pabrik dalam pabrik seperti pabrik-pabrik kecil di dalam pabrik yang lebih besar gitu ya. Jadi sifatnya katanya seluler ya. Bukan HP ya, bukan toko HP. Seluler itu berarti seperti sel-sel itu ya.
Jadi sel itu gimana ya? Kan ada bulat-bulat gitu ya, kayak rumah-rumah kecil gitu ya. Jadi makanya seringkali disebut seperti membuat pabrik kecil-kecil di pabrik yang besar gitu ya. Nah, ilustrasinya ya seperti misalkan bayangkan misalkan Toyota ya, perusahaan-perusahaan di Jepang itu sering menggunakan just in time ya, mereka sudah sukses dengan itu. Toyota sukses dengan just in time ya. Ya, contohnya gitu. Toyota itu kan punya apa ya, banyak katakanlah merek kan itu ya, merek dari mobil-mobil yang dia produksi. Jadi kalau just in time itu ya seperti ada pabrik kecil ya, misalkan ini pabriknya Jimny, kok Jimny, Toyota ya, Toyota apa misalkan Avanza, Veloz, apalagi ya, Fortuner dan sebagainya. Jadi ada pabrik-pabrik kecil gitu ya di pabrik Toyota itu, gitu ya. Jadi prosesnya itu ya ini misalkan seluler Fortuner ya memproduksi Fortuner ini untuk Innova dan sebagainya. Jadi sendiri-sendiri punya ada pabrik sana, gitu ya. Bedanya dengan yang konvensional atau yang apa itu tradisional, yang just in case itu bukan seluler, tetapi ya bagian-bagian atau divisi-divisi masih tradisional. Jadi misalkan kalau mau memproduksi Veloz berarti masuk ke divisi apa dulu misalkan? Divisi perakitan bodi misalkan, atau perakitan rangka dulu. Kemudian baru pemasangan bodi masuk. Setelah selesai buat rangka, penempelan bodi misalkan. Kemudian pemasangan mesin atau apalagi pengecetan terakhir. Baru terus apa itu pengetesan. Jadi masuk ke setiap divisi-divisi ya. Nah, kan seperti itu tradisional kan. Nah, kemudian oke itu untuk memproduksi apa tadi saya bilang Avanza misalkan. Nah, terus kalau untuk memproduksi apa misalkan Fortuner, tentu saja layout pabriknya harus dirubah, ya kan? Layout pabrik harus dirubah, perlengkapan-perlengkapannya juga mungkin berbeda, jadi harus disetting lagi untuk bisa membuat produk lainnya, ya model produk lainnya atau varian produk lainnya. Nah, ini kan membutuhkan lag waktu ya, jeda waktu. Itu berarti biaya juga buat perusahaan. Lagi disetting ulang, baru bisa memproduksi varian yang lain dan sebagainya. Itu namanya masih tradisional ya. Kalau yang just in time itu memang oke, varian A segala macam divisi tadi itu yang di tradisional itu ada di sana sehingga seperti pabrik kecil di sana. Jadi untuk membuat Toyota sudah disetting mesin, perlengkapan, ruangannya hanya untuk membuat Avanza. Jadi mulai perangkaan, bodi dan sebagainya, pengecatan, pengetesan dan sebagainya. Di sana begitu. Di saat yang bersamaan secara paralel bisa dibuat varian-varian produk lainnya. Fortunernya, Innovanya, segala macam. Jadi bisa selesai bersamaan. Intinya kayak gitu. Itu namanya seluler apa layout ya. Jadi seperti ada pabrik-pabrik kecil, ada divisi-divisinya khusus di sana untuk setiap pembuatan varian produk itu. Nah, sehingga bisa paralel dikerjakan. Itu tuh maksudnya just in time. Ya memang usaha lebih, biaya lebih, tetapi efektivitasnya sangat tinggi gitu ya. 1 jam bisa memproduksi 5 varian bersamaan sekaligus sekian unit. Itu kan apa manfaat dari semua itu ya, walaupun biayanya tinggi. Ketimbang tradisional itu ya, kesannya sederhana tetapi butuh waktu panjang gitu ya. Setiap kali berganti switch ke varian lainnya harus setting ulang lagi, persiapan lagi. Waktu itu ya kalau kita perhitungkan itu sangat-sangat besar biayanya. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Ibu. Maaf Pak, Ya, oh, maaf Pak, saya izin mau balik pulang dulu habis rapat oh, soalnya tadi. ya, oke, nggak Oh, apa-apa. nanti mungkin kalau ada yang saya kurang ngerti, mungkin saya boleh tanya langsung Pak ya. Silakan, silakan, Oh, silakan. Yuk, makasih yuk, Pak. silakan, silakan. Ini juga saya rekam nanti juga bisa disimak ya. Oke, Baik Pak, silakan. oke, it's okay. Hati-hati di jalan. Ya, berikutnya, nah itu just in time ya. Nanti eh, saya coba tambahkan ini ya, slide-nya ya. Nah, berikutnya theory of constraint. Ya. Nah, theory of constraint ini mungkin Ibu Bu Asri ya dengan latar belakang matematika ya. Ini penerapan dari apa ya pertidaksamaan linier, gitu ya, pertidaksamaan linier, betul ya? Atau apa ya? Linear programming ya kurang lebih seperti itu ya.
Kalau pakai Excel, Microsoft Excel itu pakai solver kemarin ya, solver adds-in-nya itu ya. Intinya begitulah. Nah, ini ini sebenarnya gampang sekali ya. Intinya kita harus menentukan fungsi tujuan dulu, ya. Tujuannya apa, ya? Apa yang mau kita capai, itu ya. Ada 2 komponen saja. Fungsi tujuannya apa, kemudian berikutnya fungsi constraints-nya apa, atau kendalanya apa. Karena kita ingin mencapai tujuan, pasti ada kendala-kendala kan. Nah, itu harus diidentifikasi ya. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai atau memaksimumkan profit misalkan. Loh, untuk mencapai profit itu kan nggak sembarangan, pasti ada kendala-kendala. Nah, itu diidentifikasi. Nah, mematchkan, ya, mengkombinasikan tujuan dan kendala ini, kita bisa menentukan atau membuat keputusan berapa ya yang harus diproduksi untuk X dan Y atau A dan B dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tercapai tujuan tadi itu, memaksimumkan profit misalkan. Nah, gitu kurang lebih ya. Nah, hanya saja dari bahasa manusia diterjemahkan dulu ke bahasa matematika, gitu ya. Nanti jawaban dari bahasa matematika itu diterjemahkan lagi ke bahasa manusia, nah, gitu ya. Nah, ini bahasa manusianya kurang lebih seperti ini. Misalkan apa ini? Sebuah perusahaan memproduksi ya gear ya, gitu ya, apa itu kayak model gigi di mobil gitu lah ya. Intinya katakanlah produk A dan produk B itu aja ya. Produk A itu, nah masih ingat ini unit contribution margin itu apa ya? Masih ingat nggak pelajaran yang di awal-awal? Contribution margin itu apa ya? Masih ingat? Penjualan dikurangi dengan biaya, ya. Penjualan dikurangi dengan biaya variabel ya. Ya, sales dikurangi dengan variable cost itu namanya contribution margin. Kalau unit contribution margin berarti ya sales per unit dikurangi dengan variable cost per unit. Nah, itu namanya contribution margin per unit atau unit contribution margin. Singkat cerita, A $200, B $400. Nah, itu profitnya kurang lebih ya, profit produknya. Bukan profit ya, ya bahasa sederhananya ya. Contribution margin ya. Nah, kemudian nah itu namanya fungsi tujuan ya. Gimana caranya menerjemahkan bahasa manusia ini ke bahasa matematika? Ya gini aja. Produk A itu $200, produk B itu marginnya $400. Ya gini aja. 200A ditambah 400B, contribution margin masing-masing, itu lebih besar dari 0. Kan memaksimumkan. Berarti kan harusnya lebih dari 0, kan lebih dari break-even point kan. Nah, gitu ya. Maksimiskan itu, jadi lebih besar dari 0. Nah, kemudian constraint-nya untuk mencapai itu ternyata ada kendala. Apa saja kendalanya? Kendalanya adalah kendala waktu di sini misalkan. Produk A itu hanya menggunakan 2 jam ya ini per sebuah proses ini ya. Kemudian produk B ini membutuhkan waktu 5 jam ya untuk melalui proses tertentu. Kemudian ada 200 jam yang tersedia itu dalam 1 minggu gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi 2A ya karena 2 jam untuk produk A ditambah 5B, 5 jam untuk produk B itu lebih kecil atau sama dengan 200 jam dari total yang ada kan itu. Ya. Paham ya? Masuk akal ya di situ ya. Nah, dari sini dari constraint ini kita bisa tentukan berapa A, berapa B itu ya, gampang ya. 2A ditambah 5B anggap saja ini sama dengan ya. 2A ditambah 5B sama dengan 200. Nah, berarti gimana? Ya kita buat ini saja, kemungkinan titik ini. Kalau A-nya 0, B-nya berapa? 40, gitu ya. 5 kali 40 kan 200. Atau jika B-nya 0, berarti A-nya sama dengan 100. Masuk akal ya? Nah, jadi ada 2 titik. Nah, titik-titik inilah kemudian kita masukkan di dalam grafik ini. Ya, boleh-boleh saja. Kalau yang Y-nya A, berarti X-nya ini yang di bawah ini, yang sumbu X itu adalah B.
Boleh aja ya, ini penamaan saja. Nah, yang penting konsisten. Nah, berarti titiknya dibuat sini. A sama dengan 0, B sama dengan 40, titiknya di mana? Yang ini ya. Kemudian titik berikutnya B-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 100. Titiknya ada di atas ini. Nah, oke. Jadi ada 2 titik dan kita bisa buat garis lurus ya dari 2 titik itu. Betul? Kita bisa tarik garis lurus. Nah, sekarang baru kita cek. Ini adalah titik ya 0,100 dan 40,0 ini merupakan persamaan garis pertidaksamaan linier ya. Pertidaksamaan linier, tidak sama dia. Nah, kita lihat saja tandanya di sini adalah tidak sama lebih kecil betul ya, lebih kecil atau sama dengan 200 ya. Nah, ini memang dalam setiap textbook lain-lain ya. Seharusnya sih kalau dia lebih kecil tandanya di sini, arsirannya kemana? Arsirannya ke bawah ya, karena lebih kecil ya. Arsirannya ke bawah. Ya, dicari saja sebuah titik tertentu di sana, misalkan titik mana ya yang di area bersih itu. Berapa koordinatnya dimasukkan, pasti dia di bawah 200 ya, lebih kecil dari 200. Jadi memang harusnya arsirannya ke bawah ya, harusnya seperti itu sesuai dengan tandanya lebih kecil dari 200. Tetapi kalau saya ikuti seperti itu, maka yang terjadi adalah nanti kalau fungsi kendalanya ada banyak, jadi akan ada banyak garis di sana, nanti saya bingung sendiri yang mana yang diarsir. Kalau constraint-nya ada 2, selain waktu misalkan apa lagi itu ya constraint-nya, itu ada 2 garis, nanti akan ada perpotongan segala macam. Wah, itu bisa kacau. Ya, kalau ada 2 constraint berarti harus ada 2 arsiran yang berpotongan. Kalau ada 3 constraint berarti 3 arsiran yang berpotongan. Makin kompleks. Makanya saya balik gitu ya. Ada juga literatur yang mengatakan seperti ini supaya tidak bingung nanti kalau banyak ada constraint. Dibalik saja, walaupun dia tandanya lebih kecil sama dengan 200, tapi kita buat arsiran seakan-akan dia lebih besar dari 200. Tetapi nanti himpunan penyelesaiannya, ya, jawabannya itu adalah tetap mengacu kepada yang ini, tandanya itu, yaitu lebih kecil dari 200. Jadi nanti area penyelesaiannya adalah area yang bersih itu. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Untuk tujuan mengarsirnya itu saja agak menyimpang ya. Walaupun 2A ditambah 5B lebih kecil sama dengan 200, ngarsirnya jangan ke bawah. Ya, lebih kecil itu kan berarti ke bawah. Tapi arsirnya ke atas saja. Tetapi nanti jawabannya itu adalah di area yang di bawah itu, yang bersih itu. Karena lebih kecil dari 200. Oke, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang ada 3 titik di sini nih. Ya, titik 0,0, 0,100, kemudian 40,0 gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan saja berbagai titik-titik ini, A dan B ini dimasukkan ke fungsi tujuan objektifnya itu. Ya, masukkan misalkan untuk titik 0,100, titik B-nya 0, titik A-nya 100. Masukkan ke fungsi objektifnya, fungsi tujuannya. 200 dikali 100 ditambah 400 dikali 0. Ya, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 20.000. Jadi inilah titik 20.000 ya, contribution marginnya. Untuk yang berikutnya 40,0 ya, B-nya 40, A-nya 0. Masukkan situ contribution marginnya, masukkan saja, hasilnya 16.000. Untuk yang 0,0 hasilnya 0 gitu ya, contribution marginnya. Jadi di antara sebenarnya 2 titik yang layak sebenarnya, tapi ya anggap saja 3 karena berbentuk segitiga itu ya, segitiga siku-siku. Jadi ada 3 titik ya, ternyata titik yang paling menyebabkan optimum itu adalah titik yang itu 0,100 itu ya, karena titik itu menyebabkan contribution marginnya berapa? 20.000 yang paling tinggi ya, maksimum. Nah, sehingga nanti ketika manajemen menanyakan berapa seharusnya kita harus produksi A dan B ini, ya hitungnya seperti ini ya. Apa tujuan dari bos kita? Oh, memaksimumkan contribution margin. Kendalanya apa saja kita harus tahu. Oh, kendala waktu seperti apa? Berapa besarnya kendala waktu setiap
produk itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dimasukkan angkanya, oh ternyata keputusannya adalah mari kita produksi apa itu 100, fokus di 100 apa itu gear A-nya ya, produk A. Tidak usah fokus pada produksi produk B. Karena dengan demikian labanya atau contribution marginnya akan maksimumnya itu $20.000. Gitu ya. Nah, seperti itu, Ibu-ibu. Nah, berikutnya seperti yang saya bilang tadi, kalau constraint-nya kita tambahin, ya, maka ini akan menambah kompleksitas. Dan kalau kita sangat strict dengan apa itu teknis matematika tadi, ya, maka harusnya arsirannya semua ke bawah, ya. Kalau lihat di sini, kalau constraint-nya semuanya lebih kecil atau sama dengan, ya, maka semua arsiran akan ke bawah. Dalam hal ini ada 3 jenis constraint di sini, ya. Ada 3 jenis constraint berarti nanti akan daerah penyelesaiannya adalah harusnya daerah penyelesaian yang diarsir 3 kali, gitu ya. Ada pertemuan 3 arsiran di sana. Wah, itu akan sangat kacau nanti. Nah, supaya tidak kacau, lagi-lagi saya tadi sudah bilang, dibalik saja itu ya. Yang harusnya lebih kecil sama dengan, arsirannya harusnya ke bawah, ini lebih kecil atau sama dengan ini, arsirannya ke atas. Sehingga nanti daerah penyelesaiannya adalah daerah penyelesaian di area yang bersih itu. Nah, gitu ya. Nah, ini apa external constraint-nya? Ya, penjualan ya. Ya, katakanlah external constraint-nya adalah penjualan. Jadi external constraint yang pertama adalah persoalan waktu yang dibutuhkan. Persoalan yang kedua atau kendala yang kedua adalah berapa maksimum pasar bisa menyerap atau membelinya, gitu ya. Jadi seperti itu, katakanlah permintaan terhadap permintaan terhadap produk A itu maksimum cuma 80, B juga 80 ya. Jadi constraint-nya seperti itu ya, lebih kecil atau sama dengan 80. Oke, ini dimasukkan ya, dibuatkan sama kayak tadi, ditentukan titiknya apa yang terjadi jika A sama dengan 0, B-nya berapa, kalau B-nya sama dengan 0, A-nya berapa. Ditentukan titik-titiknya, dibuatkan arsirannya ya, agak melawan arus ya, harusnya lebih kecil sama dengan ke bawah, lagi-lagi ini ke atas. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Tapi titik yang mana kan itu. Di sini ada banyak titik nih. Titik 1, 2, 3, termasuk 0, 4 gitu ya. Ada 4 titik. Nah, titik yang mana kan itu pertanyaannya. Ya, sekarang dimasukkan saja ya. Titik itu yang titik berapa itu ya. A-nya berapa, B-nya berapa. Masukkan ke fungsi tujuan atau objektif untuk menentukan maksimum apa itu contribution marginnya yang mana yang paling besar. Karena tujuan kita adalah memaksimumkan contribution margin. Oh, ternyata kombinasi 8,80 ini, itu artinya sebaiknya kita produksi 80 gear A dan produksi 8 gear B. Nah, karena contribution marginnya paling tinggi yaitu $19.200 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Ibu-ibu. Nah, jadi itulah manajemen dari inventory gitu ya. Kita sudah bahas tadi economic order quantity yang katanya konon ya masih tradisional, kemudian yang katanya lebih modern, pemikirannya itulah just in time, tetapi lagi-lagi just in time itu membutuhkan komitmen dan etos kerja yang luar biasa tinggi supaya bisa berhasil ya. Nah, kemudian ada penerapan apa itu prinsip atau theory of constraints ya. Itu sebenarnya adalah implementasi dari pertidaksamaan linier ya, atau linear programming. Nah, berikutnya kita bahas tactical decision making, gitu ya. Mohon break mungkin 1 menit dulu ya, saya mau ambil minum dulu ya. Oke, Ibu-ibu juga bisa sambil minum dulu, saya break dulu. 1 menit aja.
Ya, saya sudah kembali. Semoga ibu-ibu nggak jauh-jauh perginya. Ya, paling nggak sudah ada peregangan sedikit ya, otot-ototnya. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya karena ini agak padat materi matrikulasinya ya. Sekarang kita bicara tactical decision making. Sebenarnya ada materi pendahulunya yaitu strategic decision making, gimana perusahaan membuat apa itu, menyusun visi misi, gitu ya. Kemudian strategi, gitu ya, jangka panjang ya, kita bicara jangka panjang. Nah, yang ini kita bicara taktis, gitu ya. Keputusan yang sifatnya harus segera dibuat, gitu ya. Tetapi memang yang dibuat dalam jangka pendek, tetapi impact-nya bisa jangka panjang ya kalau salah membuat keputusan, gitu ya. Intinya kayak gitulah ya. Nah, kita akan bicara itu. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita sudah mengaplikasikan ini, teori ini ya, atau steps dari decision making, apa tactical decision making ini, ya. Misalkan ibu-ibu, saya nggak tahu ya, ibu-ibu waktu S1 itu apakah merantau atau gimana ya. Kalau saya dulu merantau, kemudian sempat berpikir itu ya, apakah sebaiknya saya membeli makanan jadi gitu ya setiap hari gitu ya, ataukah saya harus memasak ya, membuat sendiri makanan kan gitu ya. Nah, itu salah satu keputusan taktis yang harus dibuat gitu ya. Uh, Ya keputusannya harus cepat dibuat ya, tetapi impact-nya bisa jangka panjang gitu ya, berdampak ke ya ke keuangan kita tentu saja atau ke kesehatan kita dalam jangka panjang gitu ya. Nah, intinya kayak gitu ya. Nah, kita akan coba bahas. Nah, step by step-nya kalau kita bicara secara teoritis ya, namanya juga belajar di universitas ya. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita sudah laksanakan, ini katanya kita harus mengakui dulu dan mendefinisikan masalah ya. Ya, karena ada masalah maka kita harus membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah itu kan itu. Kemudian yang kedua, setelah mendefinisikan masalah, ya kita harus mencari alternatif solusi ya. Satu persoalan ada banyak kemungkinan solusinya kan itu. Nah, kemudian dari solusi-solusi yang mungkin dan banyak itu, maka kita coba eliminasi mana yang tidak mungkin dilakukan dan hanya fokus kepada alternatif-alternatif solusi yang paling mungkin. Jadi seperti itu ya. Kemudian kalau sudah dieliminasi mungkin tinggal ada dua keputusan saja ya, ada dua solusi saja kayak tadi ya. Misalkan persoalannya adalah gimana saya bisa makan gitu ya setiap hari selama saya di perantauan. Ada banyak cara ya. Misalkan minta makan di rumah teman, gitu. Minta makan di rumah keluarga terdekat. Mana lagi makan hanya di saat karena tiap hari ada rapat misalkan jadi pejabat atau mungkin di mana itu ya pas apa di organisasi di sekolah tiap hari ada makanan itu ya. Makannya hanya di sekolah saja atau di kampus saja gitu ya atau di tempat kerja saja. Jadi makan pagi sebelum sekolah berangkat kerja tidak, makan malam juga tidak, hanya makan siang saja. Ada banyak solusi kan, termasuk memasak sendiri atau beli-beli saja dan sebagainya. Ya, di antara solusi-solusi itu dieliminasi mana yang mungkin, mana tidak mungkin. Sehingga mungkin hanya tersisanya dua saja. Ya memang semakin sedikit, semakin mengerucut, semakin bagus gitu ya. Sehingga nanti proses analisisnya hanya fokus dan tidak terlalu bias gitu ya. Terlalu banyak pembandingnya. Jadi ini modeling juga ya, menyederhanakan persoalan yang kompleks. Oke, berikutnya ya memprediksi cost dan benefit gitu ya dari alternatif solusi yang paling possible itu, yang paling visible gitu ya. Dan yang dipilih adalah tentu saja yang cost-nya yang paling rendah dan benefit-nya yang paling maksimum kan itu ya secara rasional. Itu kalau kita memperhitungkan kuantitatifnya saja. Tetapi dalam membuat keputusan ini juga harusnya memperhitungkan aspek kualitatif gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, contohnya ini. Misalkan ibu-ibu adalah
apa itu petani apel ya, petani apel, dan ternyata suatu saat atau akhir-akhir ini banyak apel yang ini gagal panen gitu ya, udah kecil, kemudian bentuknya aneh-aneh gitu ya, pokoknya nggak layak dijual. Biasanya kalau dijual langsung ke supermarket atau mungkin diekspor, mintanya yang sempurna bentuknya itu ya, besar dan sempurna. Kali ini panennya kecil dan sangat jelek, pokoknya nggak layak lah. Nah ini diapakan itu ya, gitu ya. Harus diapakan dengan apel-apel ini. Nah itu kan pertanyaan masalah kan, define the problem. Nah problemnya itu gagal panen itu ya, apelnya jelek gitu ya. Itu step pertama. Oke, sudah terdefinisi problemnya. Berikutnya yang kedua adalah apa saja alternatif ya, apa yang harus kita lakukan terhadap apel-apel yang rusak ini. Ya, misalkan ini dari textbook ya. Katanya jual aja apel-apel yang jelek itu ke petani babi, bukan petani babi, peternak babi gitu ya. Katanya untuk kasih makan babinya ya, manusia nggak layak memakannya, babi katanya layak memakannya. Gitu cerita textbook ini ya. Nah, kemudian kantongin aja apelnya, kemudian jual ke apa itu supermarket lokal gitu ya. Ya katanya mungkin masuk akal, nggak layak diekspor tapi orang lokal masih bisa menerima misalkan. It's okay. Jadi segala alternatif yang possible yang mungkin bisa dicatat saja itu ya. Kemudian ya apa ini? Oh ya di apa di konversi apa istilahnya itu diproses kemudian jadikan apple sauce gitu ya, saus apel gitu ya. Kemudian jangan buat apple sauce tetapi bisa juga dibuat pie apple gitu ya untuk ya gitu ya. Tahu lah ya pie itu ya, jajanan itu. Kemudian udah buang aja itu. Alternatif berikutnya udah buang aja. Atau mungkin ada lagi alternatif lainnya. Ya, jadi ada banyak alternatif. Nah, berikutnya setelah diidentifikasi apa tadi? Dieliminasi gitu ya. Yang mana yang tidak layak, kira-kira yang mana yang layak. Nah, yang layak saja yang ditinggalkan. Nah, misalkan itu ya. Yang layak itu hanya dua ini yang visible. Yaitu apa tadi ini? Dikantongin aja kemudian dijual ke supermarket lokal. Itu alternatif pertama yang layak katanya. Yang alternatif yang layak berikutnya katanya dijadikan apple sauce, gitu ya, saus apel. Nah, misalkan ini yang layak untuk penyederhanaan saja. Jadi dari 5 atau berapa tadi itu alternatif mengerucut jadi 2 yang layak. Jadi fokusnya di sini. Nah, berikutnya setelah dapat ini ya harus kita apa? Hitung-hitung atau prediksi dulu ya, prediksi cost dan benefitnya gitu ya. Nah, di dalam memprediksi cost dan benefit berarti kita memprediksi itu berarti bukan menghayal, mengestimasi harga dan apa ya, biaya dan manfaat di masa yang akan datang gitu ya. Bukan biaya dan manfaat sekarang ya, tetapi kita harus mengestimasi di masa yang akan datang gitu ya. Melakukan proyeksi istilahnya ya. Jadi seperti itu. Jadi cost-nya di sini $0,05 ini harusnya adalah cost yang diproyeksikan di masa yang datang, bukan cost per hari ini gitu ya. Kalau mau disederhanakan ya mungkin diasumsikan cost yang di masa yang akan datang masih sama, tidak ada inflasi yang signifikan ya dibandingkan dengan yang sekarang. Boleh aja sih seperti itu ya. Tapi memang pemikirannya harusnya dalam memprediksi itu harus proyeksi ke depan. Gitu ya. Penghasilannya juga begitu, revenue-nya. Ini adalah proyeksi di masa yang akan datang. Ya. Jadi seperti itu ya, baik kedua alternatif ini. Jadi prediksi cost dan benefit-nya. Nah, kita akan bicara nanti irrelevant cost. Ya. Nah, kemudian setelah diproyeksikan ya dihitung saja ya berapa net benefit-nya itu ya. Net benefit dari setiap alternatif itu. Ternyata yang paling besar benefit-nya adalah yang apple sauce gitu ya. Yang apple sauce ini yang paling besar. Nah, ini gimana nih ceritanya nih? Berarti secara kuantitatif seharusnya yang dipilih adalah yang benefit-nya paling besar ya, benefit keuangan yang paling besar yaitu apple sauce ya. Tetapi rupanya ini nggak terlalu besar juga selisihnya ya. Alternatif apple sauce dengan yang baking alternatif ini dikantongin terus dijual di pasar lokal. Hanya selisih berapa sen saja. Dan berikutnya
Oke, kalau secara kuantitatif yang apple sauce yang kita pilih. Tetapi kita harus pikirkan aspek kualitatif. Untuk buat apple sauce ini ternyata butuh alat, butuh keterampilan segala macam gitu. Belum tentu sukses juga. Proyeksi hitung-hitungannya sih dari kita tanya-tanya ke pengusaha pembuat apelnya, iya sih katanya revenue-nya bisa sekian, cost-nya cuma sekian, untungnya bisa sekian. Tapi kita bisa nggak gitu ya mencapai revenue seperti mereka? Apalagi kita baru nih belajar. Bisa nggak kita menekan cost sampai seperti itu? Betul nggak nanti benefit-nya seperti itu? Itu yang harus kita pikirkan. Ya, kita pikirkan apa? Forward integration strategy. Ya, namanya forward integration strategy berarti ya mengintegrasikan ke depan, ya. Karena tadinya kita hanya sebagai petani apel, ya, yang yang transaksinya hanyalah memanen kemudian ya udah serahkan ke mana, ke pedagang berikutnya ya, diekspor gitu ya. Nah, sekarang kita coba berpikir mengolah lebih lanjut jadi apple sauce. Nah, itu perlu pemikiran, terobosan, dan keberanian di sana ya. Namanya forward integration strategy. Harus mencari pelanggan yang ini ya. Apple sauce itu kan apa ya, harus ada racikan-racikan tertentu ya, tingkat kemanisannya dan sebagainya itu harus ada market research segala macam. Jadi inilah ya kompleksnya. Nah, kemudian alternatif yang sebelumnya yaitu jual aja ke pasar lokal itu walaupun net benefitnya lebih rendah, tetapi misalkan eh, untuk mewujudkannya tidak sesusah yang membuat apple sauce itu gitu ya. Karena selama ini kita sudah ngekspor gitu ya, sekarang jual ke pasar lokal mestinya nggak terlalu sulit gitu ya. Ya perlu produk differentiation, mungkin yang fokusnya differentiation strategy lah ya, gitu ya. Dibandingkan dengan pesaing yang lain, supaya produk kita laku di pasar lokal ya harus digimanakan. Kemasannya mungkin dibuat lebih lux gitu ya, dan sebagainya, gitu lah ya. Jadi secara kuantitatif ya, kuantitatif hitung-hitungan apple sauce yang menang gitu ya, harus dipilih. Tetapi secara kualitatif, kompleksitas, kesiapan kita, keyakinan kita bisa nggak mencapai revenue, mencapai cost seperti itu sehingga net benefitnya seperti itu bisa enggak gitu ya. Itu kualitatif. Nah, kita gabungkan saja ya kualitatif dan kuantitatif tadi itu. Nah, caranya ya mencari best alternatif ya kayak tadi itu. Hitung-hitungannya seperti apa, judgement kita seperti apa kualitatifnya. Oh, ternyata walaupun apple sauce itu yang menang secara kuantitatif, ternyata keputusan akhirnya adalah yang mengemas kemudian dijual di pasar lokal. Ternyata itu yang dipilih gitu ya. Setelah dihitung-hitung dipertimbangkan gitu ya. Nah, itu tactical decision making. Sama lah kasusnya kayak tadi ya, kita di perantauan mau masak atau beli aja itu makanan, ya secara hitung-hitungan mungkin ya, memasak katanya lebih murah, lebih sehat, segala macam. Tetapi secara kualitatif sanggup nggak kan gitu ya. Masuk sudah harus jam setengah 7 pagi, sudah harus di kantor, jadi berangkat harus mungkin jam 5 kalau orang Jakarta gitu ya, mencegah macet, kemudian pulang jam 7 malam, tetapi begitu pulang sudah macet di jalan, sampai di rumah jam 10 malam misalkan. Kapan masaknya gitu ya. Jadi mungkin yang dipilih akhirnya yang alternatif kedua tadi itu, membeli. Jadi seperti itulah dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering membuat ini sebenarnya. Hanya saja ini diteorikan gitu ya. Orang kampus kan suka yang seperti itu. Ya, ini ya. Tadi kita bicara tentang proyeksi ya. Karena kita ingin membuat keputusan di masa yang datang mengenai sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang datang, mau beli atau mau buat makanan. Itu kan mau kan, berarti akan kita lakukan gitu ya. Kita melakukan proyeksi cost dan benefit. Dah, dalam melakukan proyeksi, harusnya yang diperhitungkan adalah hanya yang relevan saja, ya, baik yang relevan cost maupun yang relevan revenues, ya. Ya. Yang tidak relevan jangan diperhitungkan, gitu ya. Apa yang maksud dengan relevan dalam ini cost misalkan? Relevant cost adalah future cost, gitu ya. Future cost that differ across alternatives, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan relevant cost adalah biaya-biaya di masa yang akan datang, karena buat keputusan di masa yang akan datang ya,
Jadi biayanya harus di masa yang datang, jangan pakai biaya yang sudah lewat atau yang sekarang. Harus di masa yang datang. Dan biaya di masa yang datang itu harus berbeda, ya. Mesti berbeda untuk setiap alternatif itu. Kayak tadi, menjual di pasar lokal sama buat apple sauce. Biaya-biaya yang diperhitungkan, kemudian pendapatan yang diperhitungkan itu haruslah pendapatan dan biaya yang di masa yang akan datang. Ya, angkanya itu di masa yang datang, jangan angka di masa lalu dipakai. Kemudian selain itu harus berbeda, gitu ya. Harus berbeda di antara alternatif satu dengan alternatif lainnya, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang tidak relevan ya tentu saja biaya yang sudah lewat, gitu ya. Yang sudah lewat itu nggak boleh diperhitungkan karena nanti bias dia, sehingga itu tidak relevan. Gitu juga biaya-biaya yang sama untuk alternatif yang berbeda itu nggak bisa, itu tidak relevan, ya. Jadi abaikan itu, gitu ya. Nah, contoh tactical decision making membeli atau membuat ya. Contoh tadi itu beli makanan atau buat makanan ya. Tapi kalau dalam hal ini misalkan apa ya? Ada part yang sangat penting gitu ya. Sebenarnya kita bisa buat gitu ya, tapi males gitu ya. Yang praktis beli aja gitu ya. Kemudian kita tinggal pakai, kemudian bisa produksi apa yang kita ingin produksi. Tapi part itu sangat kita butuhkan. Kita buat aja atau kita beli aja gitu ya. Nah, itu keputusan ya, yang taktis. Kemudian ternyata dari sekian divisi yang ada kita atau departemen kita ada satu divisi yang merugi terus ya selama pandemi ini sangat membebani keuangan kita. Nah, baiknya kita tetap pertahankan atau kita lepas aja departemen ini yang merugi ini. Nah, itu keputusan taktis. Kemudian special order, kita udah produksi, gitu ya. Wah ternyata yang reguler ya, tiba-tiba suatu saat ada orang melakukan pesanan ya, yang spesial gitu ya, yang tidak seperti biasanya gitu ya, spesifikasinya segala macam. Kok ini tantangan buat perusahaan gitu ya. Nah, kita terima atau tidak gitu ya. Nah, kemudian sell or process further. Ya ini sama kayak tadi ya. Sebaiknya kita jual aja langsung ke pasar sekunder, pasar lokal gitu ya. Atau kita proses lebih lanjut gitu ya. Menjadi produk yang lebih bernilai tambah gitu ya. Kayak tadi mau langsung jual apel busuk tadi itu, apel yang apa itu buruk rupa tadi itu, ataukah proses lebih lanjut gitu ya, menjadi apple sauce itu misalkan. Ya, dan sebagainya. Mungkin ibu-ibu bisa tambahkan lagi contohnya ya, tactical decision making. Tapi kurang lebih seperti inilah di literaturnya ya. Ya, ini contohnya ya. Jadi activity-nya, nah ini pakai activity based costing ya. Ada nanti berikutnya yang functional based. Oke, jadi activity based costing ya masih ingat cost-nya itu ditentukan didasarkan atas aktivitas-aktivitas mengkonsumsi sumber daya gitu ya. Tentang misalkan ini aktivitas menggunakan bahan baku, aktivitas menggunakan tenaga kerja langsung, aktivitas menyediakan supervisi, monitoring gitu ya. Aktivitas memindahkan bahan baku dan sebagainya itu ya. Nah, ada dua keputusan yang mungkin dibuat, buat atau membeli. Ya. Nah, lagi-lagi angka-angka ini adalah angka-angka yang future harusnya ya. Ya, future cost-nya, biaya-biaya di masa yang akan datang. Dan harusnya biaya ini berbeda untuk setiap alternatif. Ya, untuk dua alternatif ini masing-masing harus berbeda. Jadi misalkan kalau seandainya 50.000 itu adalah biaya penggunaan bahan baku untuk membuat, ya. Kemudian, ya, kalau membeli kan tidak mungkin ada penggunaan bahan baku ya. Misalkan ini yang ada dua-duanya. Misalkan ini supervisi ya. Kalau membuat $300.000 supervisionnya. Kalau membeli misalkan sama $300.000. Nah, kalau sama seperti itu, walaupun sama-sama future cost, tapi ada sama angkanya,
untuk dua alternatif ini, maka providing supervision itu dianggap tidak relevan, gitu ya. Jadi tidak diperhitungkan, dikeluarkan saja providing supervision. Kalau misalkan antara make sama buy itu sama angkanya 300.000 misalkan, gitu ya. Oke, dan sebagainya. Jadi hanya memasukkan future cost, dan future cost itu harus different across alternatives, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sampai sini paham? Nah, misalkan dari sini ternyata mana lebih gede? Ini cost ya. Nah, ini semuanya cost. Berarti untuk membuat cost-nya lebih besar daripada membeli, ya. Sehingga keputusannya adalah membeli. Sebaiknya membeli saja karena lebih hemat, ya. Lebih hemat 72.000 kalau kita membeli. Ya, itu dalam perspektif ABC, ya. Detail dari semua aktivitasnya. Gitu ya. Nah, ternyata kalau kita menggunakan functional based, gitu ya, maka ternyata agak sedikit berbeda. Keputusannya ternyata sebaiknya membuat, ya, karena dengan membuat itu bisa lebih hemat 75.000 katanya, gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ibu-ibu. Ya, seringkali ya kemarin kita juga sudah belajar ada konsekuensi ya ketika kita mengkontraskan antara functional based sama activity based costing ini, ya. Ada produk tertentu yang keputusannya seperti ini, produk yang lainnya keputusannya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini keep or drop. Ya, misalkan ini ya, ada dua produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Ternyata produk yang seat covers ini merugi. Pertanyaannya adalah, apakah sebaiknya kita pertahankan atau kita lepas saja ini, ya, seat cover ini, gitu ya. Nah, dengan ilustrasi yang sama, ya kita identifikasi ya biaya-biaya apa saja misalkan yang dikeluarkan kalau kita tetap mempertahankan apa itu produk ini. Terus biaya-biaya apa saja yang kita keluarkan kalau kita lepas saja produk ini, ya. Nah, itu ya kita lihat di sana ada banyak angka, ya. Angka itu adalah angka-angka future, ya, di masa yang akan datang, dugaan atau proyeksi di masa yang datang, gitu ya. Dan harus berbeda antara alternatif satu dengan alternatif lainnya, gitu ya. Kalau sama, abaikan, jangan dimasukkan dalam analisis. Ternyata keputusannya adalah secara kuantitatif sebaiknya di drop saja, ya, dilepas saja varian ini, nggak usah lagi diproduksi varian itu, produk itu, gitu ya. Nah, ternyata keputusannya seperti itu. Jadi dalam keputusan sehari-hari pun juga mirip-mirip ini ya. Kalau tadi beli atau buat makanan ya, kalau kita lagi merantau. Kalau yang ini keep or drop mungkin kalau misalkan lagi pacaran ya, mungkin ibu belum menikah masih pacaran, ini sebaiknya pacarnya di keep atau di drop saja gitu ya. Misalkan 5 tahun pacaran gitu ya, kemudian lagi berantem hebat, nah ini sebaiknya saya keep atau saya drop pacar saya gitu ya. Nah, untuk bisa membuat keputusan itu, maka jangan menghitung biaya-biaya yang sudah lewat gitu ya. Bayangkan dari pertama kenalan sampai dengan hari ini mau membuat keputusan, ibu gebur semua ya, apa istilahnya gebur itu ya, cari nota-nota ya, makan di mana saja, jalan-jalan ke mana saja itu ya, totalin semuanya, ternyata udah 5 miliar habis jalan ya, dan semua itu ibu-ibu yang traktir semuanya. Wah, belum dihitung saja udah bikin pusing, langsung keputusannya drop saja gitu ya. Nah, itu keputusan yang apa namanya, bias gitu ya, karena ibu memperhitungkan yang sudah lewat, ya. Makanya tadi dibilang itu namanya sunk cost, udah biar ini tenggelam, jangan abaikan saja. Untuk membuat keputusan mestinya dipikirkan biaya di masa yang datang. Kalau saya masih mempertahankan dia, biaya apa saja yang akan saya keluarkan, gitu ya. Misalkan saya harus menanggung kosnya, saya harus menanggung biaya sekolahnya misalkan, gitu ya. Tapi kalau saya drop dia, maka saya nggak perlu lagi ngeluarin biaya untuk
bayarin kosnya dia kan itu. Tidak perlu lagi membayarkan uang sekolahnya, itu akan nol di sana di drop itu. Jadi ada perbedaan di sana. Nah, kontras di sana. Jadi itu relevan gitu ya. Hanya biaya yang di masa yang datang dan yang berbeda untuk dua alternatif itu yang namanya relevan. Paham ya sampai situ ya? Tetapi tentu saja misalkan drop si doi itu adalah keputusan terbaik secara kuantitatif, tentu saja jangan langsung oke gitu ya. Mentang-mentang baru saya ajarin seperti ini langsung hitung-hitung. Sebaiknya saya putusin atau saya pertahankan. Nah, jadi terlepas dari kuantitatif seperti apa hasilnya, aspek kualitatif ya, kualitasnya dia gitu ya, dan sebagainya itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Jangan terlalu kuantitatif, terlalu kaku. Intinya gitulah ya. Akuntansi manajemen ini mengajarkan fleksibilitas gitu ya. Jadi bukan seperti ini jawabannya secara kuantitatif, ini eksekusi tidak ya. Oke. Oh, sudah selesai. Contohnya seperti itulah ya. Yang lainnya juga bisa dikembangkan lagi, misalkan apa tadi itu? Ada special order gitu ya. Yang tadi juga contohnya tadi sell or process further gitu ya, langsung jual saja atau diproses dulu lebih lanjut menghasilkan produk yang lebih apa itu bernilai tambah seperti itu ya. Yang penting nanti dibuatkan alternatifnya seperti apa, kemudian dipilihkan biaya-biayanya yang penting masuk akal, biaya-biaya yang akan ditimbulkan kalau saya eksekusi alternatif satu, kalau saya eksekutif alternatif dua gitu ya. Dan harus berbeda dia. Kalau dia sama, abaikan. Jangan dimasukkan di dalam analisis. Ya, kurang lebih seperti itu, Ibu-ibu. Bu Erina, gimana? Dan Ibu yang lain, ada pertanyaan? Ya, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Terkait materi inventory management dan tactical decision making? Gimana? Amankah? Aman ya? Ya, oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa di WhatsApp grupnya ditanyakan ya, kita bisa diskusi juga di sana. Oke? Untuk pertemuan berikutnya, saya ingin konsultasi dulu dengan Prodi, apakah setengah, itu kan pertemuan 9 dan 10 ya kalau nggak salah. Dibilang di sana pertemuan 10 yang ujiannya. Apakah belajar dulu, kemudian baru di pertengahan jam berapanya, kemudian ujian. Kalau seperti itu, alternatifnya saya khawatir Ibu kelelahan. Alternatif keduanya, apa itu, materi yang tersisa, sebenarnya banyak sekali ada materinya ya, termasuk yang tentang budgeting itu ya. Itu saya kasih belajar mandiri, tetapi nanti ujiannya porsinya sangat kecil, mungkin hanya teorinya tidak sampai hitung-hitungannya ya. Semua materi yang ada di RPS itu harus di-cover ya. Jadi karena Ibu belajar mandiri, apa itu, porsi untuk ujiannya itu saya buat kecil gitu ya, mungkin hanya teorinya saja ya. Kemudian yang sudah sering kita praktekkan, menghitung dan sebagainya, itu menjadi fokusnya di ujiannya. Jadi, alternatif kedua, pertemuan minggu berikutnya itu adalah semuanya ujian gitu ya. Sehingga Ibu punya waktu yang jadi masuk sudah dalam kondisi fresh, tidak capek seperti sekarang. Setelah dijejali dengan teori kemudian ujian, saya khawatir capek. Jadi pada waktu masih fresh, Ibu menghadapi ujian dengan jangka waktu yang cukup lama, tapi tidak selama itu mengerjakan. Jadi silahkan maksimum sampai jam yang tertera di itu ya, sampai jam berapa itu, setengah 11 malam. Tapi kalau selesai jam 8, setengah 9, jam 9, silahkan dikumpulkan kalau sudah yakin jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Uh, saya persilakan ke Ibu atau saya mau konsultasi ke Prodi nanti silakan ya. Bisa apa istilahnya disampaikan pribadi ke saya atau di WhatsApp grup juga boleh ya. Sebaiknya seperti apa maunya ya Ibu-ibu. Oke. Ya, saya kira demikian. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak pertanyaan, kita bisa akhiri. Selamat beristirahat dan selamat menyiapkan ujiannya nanti ya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Ya, mari.